Allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali dapat lanjutkan tadabbur surat Al-Muzammil. Al-Muzammil kita sudah di penghujung. Cuman barangkali kalau kita urut lagi ke belakang, bedanya Al-Mudaththir dan Al-Muzammil, ya, dia sama mempunyai ciri satu ayat yang panjang. Kalau di Al-Muzammil di akhirnya, kalau di Al-Mudaththir ayat ke-31-nya, ya, 31-nya. Tapi lebih panjang Al-Mudaththir ayat 31-nya dibandingkan dengan Al-Muzammil ayat ke-20. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-18 terakhir, as-sama'u munfatirum bih. As-sama'u munfatirum bih. Infatara yanfatiru, infitor. Ya, kemarin kita sudah bahas infitor. Munfatir itu artinya membelah. Ya, yang membelah. Bihi dengannya. Kana wa'duhu maf'ulah. Kana wa'duhu adalah janjinya, adalah ketetapannya, maf'ulah, yang berlaku, yang dilaksanakan. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Spidol, Mama. Inna hadhihi tazkirah. Ya. Inna apa artinya? Sesungguhnya hadhihi ini tazkirah. Peringatan. Ya. Mengapa pakai hazihi? Perempuan. Ya. Itu. Inna sesungguhnya hazihi itu isim isyarah, kata tunjuk, menunjuk kepada lil qarib, dekat. Ya. Karena yang ditunjuknya perempuan, tazkirah, maka menggunakan hazihi.
Ya. Iya, sama. Al-Insan 29. Ada lagi surah Al-Mudaththir juga sudah kita lewati. Persis sama dengan Al-Insan ayat ke-29. Kalau di Al-Mudaththir ayat 54 55, kalla innahu tazkirah faman syaa'a dzakarah. Ya. Jadi 54 55. Jadi tadi Al-Insan ayat 29. Al-Mudaththir lima empat lima lima. Kalau Al-Insan 29 persis sama persis. Kalau di Al-Mudaththir ini kalla innahu tazkiratun faman syaa'a dzakarah. Ada satu lagi di An-Naba juga ada. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Surat apa itu? Di akhir itu. Al-Insan juga. Ayat 30-nya kan? Iya. Ayat 30-nya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalau An-Naba-nya Abasa 11-12. Oke, apa yang kita dapat fahami dari ini? Artinya kalau kita bertemu dengan kata-kata seperti ini di surat yang lain, kita sudah memahami kan gitu. Inilah bentuk kemudahan, apa tadi di surat Al-Mudaththir, apa tadi di surat Al-Insan atau di surat Abasa. Ya. Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Tazkirah itu dari kata apa? Zakaro, yuzakkiru. Ya. Ini saya hapus. Ini berarti zakaro. Ya, yuzakkiru. Masdarnya
Masdar kan? Tazkir. Tazkir. Allama yu'allimu ta'lim. Sallama yusallimu taslim. Karrama yukarrimu takrim. Nazzala yunazzilu tanzil. Zakkara yuzakkiru tazkir. Jadi di sini tazkirah. Zakkara artinya mengingatkan. Mengingatkan. Berarti masdarnya tazkirah itu artinya pengingatan. Pengingatan. Peringatan. Boleh. Inna hazihi, sesungguhnya ini tazkirah, peringatan. Faman syaa, kata kuncinya, maka siapa yang syaa menghendaki ittakhadha, ini asal katanya ittakhadha, mengambil. B, kata dasarnya akhadha. Ini mendapat penambahan alif dan ta, ya. Ittakhadha, benar-benar mengambil. Faman syaa, maka siapa yang menghendaki, ittakhadha, dia mengambil, ila rabbihi, kepada Rabbnya, sabila. Ini adalah maf'ul bihnya, ya, objeknya. Sabila, jalan. Ittakhadha, dia mengambil, ini subjeknya adalah dia. Dia laki-laki. Siapa dia laki-lakinya? Man. Faman, maka siapa yang syaa, dia menghendaki, dianya juga kembali ke man lagi. Ittakhadha, dia mengambil, dianya kembali ke mana? Syaa, kembali lagi ke man, orang yang. Ila rabbihi, menuju Tuhannya, sabila, jalan. Kita ulang. Inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya ini peringatan. Faman syaa, maka siapa yang menghendaki, ittakhadha, dia mengambil, ila rabbihi, kepada Rabbnya, sabila, jalan. Dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Apa makna mengambil jalan di sini? Ya, mengikuti petunjuk Al-Quran, mengambil sikap. Jadi bukti orang yang syaa, ini dia. Apa tadi syaa artinya? Menghendaki. Jadi, atau bahasa sederhana kita mau. Bukti mau itu tidak cukup hanya di lisan, tapi ittakhadha, ini laksanakan. Ila rabbihi sabila, kepada Tuhannya mengambil apa? Jalan. Ngambil jalan. Kita berharap mudah-mudahan tadabbur ini salah satu sabil kita. Ya, untuk menuju ini kan ini? Menuju ini. Kalau bahasanya, kita berangkat ke Bandung. Kita sama-sama berangkat ke Bandung. Kendaraan yang dipakai beda-beda kan? Ada yang pakai kereta, ada yang pakai travel, ada pakai pribadi. Ya, gitu. Tujuannya sama. Bandung. Kan gitu? Gitu. Di sini tujuannya sama, tujuannya adalah ila rabbihi,
kepada Tuhannya. Ambil jalan, ambil cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu barangkali bahasa aplikatifnya. Bisa dipahami? Memilih kurang tepat. Boleh? Kalau memilih itu agak kurang. Ya. Itu. Mengambil, ambil sikap. Kan selama ini di masyarakat kita ini persoalan syiahnya, Pak. Iya. Ya pengen sih. Nah, kadang-kadang pengennya pakai sih gitu. Iya. Maka seharusnya tidak boleh pakai sih. Nah, kalau sudah pakai sih itu udah repot. Pengen sih gitu. Ya. Inna hadhihi, sesungguhnya ini tazkirah, peringatan. Faman syaa, maka siapa yang menghendaki. Jadi bukti kalau dia punya syaa, punya kemauan itu ini move. Ya, ini move, ambil sikap. Ittakhadha ila rabbihi sabila, ambil jalan, tidak cuma cukup sekedar ucapan. Dan biasanya tadi kita pakai sih. Pengen sih, tapi. Nah, kalau sih biasanya ada tapinya pasti. Ya. Inna hadhihi tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Ya. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Ya, inna hadhihi. Famau, nun mati bertemu dengan shin ifa. Famau sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Ya. Famau sya'at takhadha ila bihi sabila. Sekali lagi, inna hadhihi tazkirah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Ketika tadaburnya, maka kita tempatkan diri kita ada di man. Jadi artinya apa? Faman? Maka siapa yang, ya, siapa yang itu masukkan bahwa ada kita di dalamnya. Faman syaa, maka siapa yang menghendaki, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Ya, untuk apa? Ittakhadha ila rabbihi sabila. Bahkan kita bukan hanya sekedar syaa, tapi insyaallah kita sudah mengambil tahapan-tahapan, mengambil langkah-langkah, ya, untuk sampai nanti kepada ila rabbihi. Ya, Pak. Boleh nggak misalnya kita menafsirkan
rangkaian ayat 1 sampai 19 ini. Yang ayat 19 ini menunjukkan dalil thariqat. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satu jalannya adalah dengan tafakur mengenai isi ayat 1 sampai 18. Dengan berpikir secara sungguh-sungguh ayat 1 sampai 18, maka kalau mau itu adalah sabila menuju jalan Rabbul. Bisa selama tariqahnya itu tidak berdiri sendiri. Kan dalam syariat kita ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Nah ini adanya di syariah ini. Bagian dari syariahnya tadi adalah tariqah kan itu. Nah ini nih yang banyak terjadi di masyarakat kita itu tariqahnya itu tidak berangkat dari akidah. Ya. Cara yang dilakukan begini. Kalau kita dalam menyusun satu program, menyusun satu rencana, jadi antara tujuan kita melaksanakan itu dengan cara kan harus relevan. Ya, tujuan dengan cara harus sejalan kan gitu. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah bahwa tadi sampai kemudian dia melupakan syariat. Tidak sedikit orang-orang yang konon berlindung di balik kata tarekat itu sampai tidak lagi melaksanakan syariat. Oh, saya sudah menembus hakikat. Oh, gitu. Saya sudah menembus hakikat sehingga saya tidak perlu lagi sholat. Sholat itu kan hanya tarekat. Sholat itu kan hanya cara. Nauzubillah. Ini banyak yang aliran begini. Katanya dia udah nembus. Kalau tadi kan kita sebutkan tadi, itu tidak sepenuhnya contoh saya tadi bisa dipakai. Kita dari sini mau ke Bandung. Pertanyaannya, alat yang bisa mengantarkan kita ke Bandung apa kan gitu? Tapi bukan berarti ketika sudah sampai alat nggak dipakai. Kan aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Oh, saya bisa mengingat Allah tanpa sholat? Berarti apakah ketika kita sudah sampai zikri sudah tidak perlu sholat lagi? Apakah ketika kita sudah ma'rifat kemudian syariat nggak dipakai lagi? Balik lagi, orang yang paling tinggi ma'rifatnya adalah Rasulullah. Itu aja kesimpulannya. Orang yang paling tinggi ma'rifatnya itu harus berada di sini tuh, bukan syekh-syekh yang ada, betul nggak? Nah sekarang kan seakan-akan syekh-syekh yang mereka puji itu lebih tinggi makomnya daripada Nabi, betul kan? Banyak orang yang paling tinggi ma'rifatnya itu tidak ada lain kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat, apakah karena Rasul sudah ma'rifat Rasul meninggalkan sholat? Sampai bengkak loh kakinya. Jadi kesimpulannya ma'rifat yang benar, semakin tinggi ma'rifat seseorang, semakin banyak ibadah. Oh. Termasuk dalam program saya ini ya. Program tanggal 26 September sampai nanti 3 Oktober saya akan melaksanakan safari dakwah lagi dengan ngambil momen Maulid. Di kampung saya banyak banget yang dapat begitu. Bahkan ada beberapa dari kalangan keluarga. Saudara-saudara sepupu saya ada yang begitu. Udah nggak pakai sholat Jumat lagi. Iya, udah nggak pakai sholat Jumat lagi. Gitu. Bahkan katanya gurunya itu sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Padahal dia ada di kampung itu. Ya? Ya susah kita menginginnya. Tapi mengembali, karena jalan berpikirnya seperti itu tuh yang digiring. Di kalangan orang awam digiring cara berpikir seperti itu, ya muncullah tarekat-tarekat. Tidak semua tarekat salah, ya tidak semua tarekat salah. Saya katakan tadi
Tapi kenyataannya beberapa tahun belakangan ini banyak yang kemudian ini dijadikan alat orang. Sebenarnya bukan itu tujuannya, misinya dia merekrut orang. Misinya lebih kepada merekrut orang sehingga dia dapat berposisi tempat kan. Dia dimuliakan, jadi syekhnya, jadi pembimbingnya. Ya. Bahkan ada yang hampir-hampir sekarang ini. Salah satu jamaah saya. Ya, salah satu jamaah saya. Jadi terus kita kadang-kadang bukan ngaji malah diskusi tentang itu terus. Dia sudah hampir kena itu. Yang saya kasihan dia usianya sudah lanjut, sudah 84. Ya. Saya ingin selamatkan nih, jangan sampailah berpikir seperti itu. Ya, berpikir seperti itu. Jadi sudah enggak perlu baca Quran lagi. Saya udah nembus katanya, udah nembus. Nembus apaan? Kan itu lotre nembus, togel. Yang kan bahasanya kalau kita ini kan gitu jadinya. Cuman karena dia orang yang jauh sepuh kita harus memilih bahasa. Nah, kembali lagi tadi, tidak ada orang yang lebih tinggi makrifatnya selain Rasul. Siapapun itu, mau sebut syekh apapun, kalau mereka menganggap itu lebih dari Nabi, udah salah udah. Uswatun hasanah kita adalah itu dia. Dalam hal akhlak, dalam hal syariah, dalam hal akidah, semua teladan kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya Pak tadi? Ya. Sabila ini Pak. Apakah secara bahasa ada hubungannya dengan salsabila? Beda? Beda. Salsabil itu telaga. Ada salnya di depannya. Kalau ini sabila satu. Jalan. Jamaknya apa ini? Sabil ini tunggal apa jamak? Tunggal. Oke, tunggal. Jamaknya apa? Dia mulai subul. Subul. Jamaknya adalah subul, jamak taksir. Iya, subulun. Sehingga kita mendengar subulus salam. Ya kan? Subulus salam artinya jalan-jalan menuju keselamatan. Kalau satu jalan sabil jamaknya subul. Jalan dalam bahasa Arab ada berapa? Sabil tadi. Torik 3. Sirot. Torik ada jamaknya taraik. Torik. Yang tidak ada jamaknya adalah sirot. Ini tidak ada jamaknya. Ya itu. Ya. Jadi kalau kita sebutkan tadi banyak torik, banyak sabil, tapi semua torik dan sabil itu harus berujung di sirot. Dan tidak ada kata banyak sirot, nggak ada. Ini kalau kita paham dipakai luasnya lagi, orang yang mempersamakan semua agama itu kan sama aja. Ini dia jawabannya. Oke, ini dia jawabannya. Nggak ada, ya. Iya Pak. Iya. Iya. Kalau yang kita tangkap itu kan Nabi Musa itu melihat di depan matanya syariat. Kalau Nabi Makrifat ya di belakang sudut. Iya. Biasanya orang makrifat pasti merujuk ke situ. Ya, itu sebabnya Nabi Musa tidak sanggup terus bertanya. Ya, wala tas'alni, jangan nanya, karena yang dilakukan oleh Khidir dan Musa itu hal yang beda. Yang ditangkap oleh Nabi Musa adalah syariat. Rumah kok dirubuhin? Kan gitu? Perahu kok dihancurin? Gitu.
Anak kecil dibunuh, gitu. Siapapun yang melihat dari kacamata syariat itu adalah salah. Tapi dia jauh lebih ke depan. Ya, jauh lebih ke depan. Lanjutannya adalah apakah contoh Nabi Khidir, Nabi Musa ini kemudian bisa menjadi justifikasi? Kan gitu? Justifikasi dari tarekat-tarekat yang ada? Nanti dulu. Nah, karena kebanyakan tarekat itu pasti menjadi contoh acuannya itu, menjadi acuannya itu. Nah, kalau sembrono nanti kita memahami, maka akan lahirlah tindakan-tindakan yang abnormal. Ya, akibatnya akan berdampak kepada bermacam-macam. Dan semua orang bisa saja. Contohnya yang paling banyak sekarang dimanfaatkan orang ini, cerita mimpi Nabi. Bisa nggak dibuktikan secara ilmiah? Saya ketemu dengan Nabi Khidir, saya mimpi ketemu Nabi Khidir, saya ketemu mimpi Nabi Musa, saya ketemu mimpi Nabi ini. Kan banyak kan sekarang? Sehingga saya dapat wasiat. Bisa nggak dibuktikan? Lahan inilah yang kemudian dipakai orang untuk dapat itu. Dan maaf ya, keinginan orang kita malah gampang banget lagi percayanya. Oh iya, dia ketemu mimpi itu ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Khidir. Tinggi itu tingkat ma'rifatnya. Oh, hati-hati, hati-hati. Dari situlah kebanyakan penyimpangan agama itu terjadi. Dan akibatnya agama dijadikan sarana, dijadikan alat untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan politik. Kasihan kan agama ini? Semua orang berdalil apa? Lillahi. Kalau semua dalilnya lillahi ta'ala pasti punya titik temu, nggak mungkin beda. Ya, pasti punya titik temu kalau dalilnya lillahi ta'ala. Sama aja dalam bernegara sekarang ini. Kalau dalilnya ingin membangun bangsa, pasti nggak akan sulit kok mencari koalisi. Kenapa sulit nyari koalisi? Karena punya itu aja lah kesimpulan. Bagi saya nonsens semua. Ya. Ya Pak. Mulai semua di sini. Tadi Bapak menyebutkan ada urusan akidah, syariat dan thariqah. Nah, kita di sini urusan apa Pak? Akidah, thariqah atau akikah? Jadi jalur apa kita ini Pak? Yang pastinya kita berada di syariat ini Pak. Syariat ini. Ngaji itu adalah cara. Ya, apapun jenis kajian itu namanya cara. Syariat itu adalah cara. Nah, tapi kembali lagi tadi bahwa yang tidak boleh berdiri sendiri itu semangat yang menyemangati syariat itu berangkatnya dari akidah. No, ini kalau kita bongkar bisa 8 SKS ini jadi mata kuliah. Ini aja benar. Sekarang banyak orang sholat tapi dia sholatnya hanya melihat sholat dari dimensi syari. Yang dibahas begini mulu nih yang dibahas. Itu mulu yang dibahas. Itu itu cara. Nah, apa yang melatar belakangi gerakan itu namanya takbir. Takbir dari kata kabbaru yukabbiru, takbir, mengagungkan. Selama contoh yang kita lakukan tadi ada petunjuk dasar dari Rasul, ada hadisnya, pakai udah bener udah. Kan kalau saya begini ada bapak yang lihat dari depan. Ada mungkin sahabat yang lihat dari samping. Ya, mungkin juga ada sahabat yang melihat dari belakang. Pasti kalau 3 orang yang melihat ini meriwayatkan, bunyi riwayatnya beda. Jadi selama dasarnya itu dari hadis dan riwayat yang sahih, benar itu udah sholatnya, nggak usah ragu.
Kenapa saya katakan begini? Kadang-kadang kita sudah mantap ini, mau dapat datang dengerin satu ceramah lagi, goyang lagi. Ini kapan beresnya ini? Itulah. Ya. Nah, soal ini begini dengan begini-begini, nggak kelar-kelar loh urusan. Sementara yang perlu menurut saya sekarang ini dimensi akidah dalam syariat sholat yang kita kerjakan. Kembali saya sampaikan, nonsen bicara sholat khusyuk. Oke, nonsen bicara sholat khusyuk kalau move-nya bukan dari soal apapun itu. Nah, jadi kadang-kadang kita dibawa terlena di situ. Sehingga seakan-akan sholat itu hanya sebuah cara yang kosong. Oh, dia udah bener nih, muamalah sampai begini nih. Sholatnya sampai begini. Saking gini. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi bukan. Ada kesalahan kemana? Karena kita mendahulukan pelajaran syari, belum belajar akidah. Urutan yang benarnya dalam ngaji itu belajar akidah dulu dah. Setelah belajar akidah baru belajar syari. Itu urutannya. Kita dibalik, syariat dulu, akidah belakangan. Fahim? Ya, jadi dalam baca ayat ini masukkan bahwa faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Maka siapa yang menghendaki, masukkan, mudah-mudahan kami termasuk dalam orang yang sya'a. Kan gitu? Gitu. Beri kekuatan kepada kami untuk dapat beristiqomah, untuk dapat istiqomah dari jalan yang sudah dipakai ini. Istiqomah di jalan tadabbur. Ya. Yuk kita ulang. Inna hazihi tazkirah faman sya'at takhadha ila bihi sabila. Alhamdulillah. Selesai ayat 19. Ayat terakhir.
Kita ini dulu deh. Oke, kita urai dulu. Inna rabbaka. Inna rabbaka. Inna huruf apa? Taukid. Inna huruf taukid. Fungsi inna itu membuat kata sesudahnya, kata benda sesudahnya baris fathah. Nasab. Ya. Di sini di depannya ada rabbaka. Ini idhofah yang asalnya Rabbuka. Ya. Rabbuka asalnya Tuhanmu. Idhofah isim dengan dhamir. Di depannya ada inna harfu taukid. Jadi inna rabbaka. Perubahannya dari dhammah ke oke, itu dulu. Inna rabbaka. Sesungguhnya Rabbmu ya'lamu. Ianya siapa ianya? Allah. Dia kan? Dia. Siapa dianya? Oke, itu dia. Kita ulang. Inna sesungguhnya Rabbaka, Rabbmu ya'lamu, dia mengetahui. Siapa dianya? Rabb. Annaka, sesungguhnya engkau. Kita lihat di sini beda inna dengan anna. Kalau inna di awal, anna di tengah. Kalau ana yang artinya bahwa, oh an bukan ana. Iya, an itu. Ini kan? Ya. Ini masuknya ke kata kerja. Ini masuknya ke kata kerja. Fi'il mudhari. Kita ulang. Lihat aja ke whiteboard. Bayangkan kita nikmatnya kita menerjemahkan tanpa terjemahan. Jadi ketika nanti kita membacanya itu kita nggak perlu terjemahan lagi karena sudah Inna rabbaka apa artinya? Sesungguhnya Rabbmu ya'lamu, dia mengetahui. Siapa dianya? Rabbnya tadi. Masukkan di sini. Masukkan di sini. Gitu. Jadi alangkah indahnya kita baca Quran dalam sholat itu kita sudah kalau sudah ini sama ini sejalan, tinggal lagi merasakan, mentadaburi. Yang selama ini kesalahannya saya sebutkan tadi, kita dengan dua Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan begitu diajarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kan dua berarti. Bacaan dan terjemahan. Masih ingat dari awal saya ajarkan tadabbur ini, orientasi akhir kita khusus kepada ayat-ayat yang kita baca dalam sholat minimal. Kita seperti orang Sunda berbahasa Sunda, orang Jawa berbahasa Jawa. Ngerti nggak maksudnya? Udah nggak perlu diterjemahin lagi, bahasa dia kok. Otomatis. Nah kalau sudah seperti itu, baru nanti kita bicara soal penghayatan. Logis nggak bisa menghayati kalau kita tahu kata itu dari terjemahan? Kan kita banyak dibawa kepada hal-hal yang gak logis, disuguhkan begitu.
akar katanya ya kita nggak tahu, ini asal usul kata ini artinya apa nggak tahu, tiba-tiba muncul terjemahan bahasa Indonesianya di Stabilo, di Hayati. Itu bisa kemana-mana loh panjang perginya itu. Jadi ini akan menjembatani, mudah-mudahan tidak akan terlalu banyak simpang siurnya. Ya, gitu. Maka dulu dari awal-awal saya bilang banyak, maaf sekali lagi saya tidak ingin mengecilkan yang lain, bukan. Ya, jangan menafsirkan ayat deh kalau hanya dengan bermodal terjemahan. Saya ulang ya, maaf sekali lagi saya mohon ampun pada Allah, tidak dengan niat untuk menyalahkan teman-teman yang lain. Cuma satu, jangan menafsirkan ayat hanya modal terjemahan. Ini modal terjemahan Departemen Agama, oh di Stabilo tuh. Oh, ini kata ini kemudian diurai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, tanpa mengetahui itu arti harfiahkah, arti maksudkah, apa asal usulnya. Itulah jadi banyak penyimpangan hari ini. Makanya dulu untuk bisa menghadirkan Al-Quran terjemahan itu diskusinya para ulama luar biasa. Bahkan kitab-kitab yang dari Arab itu diterjemahkan, itu diskusinya luar biasa. Boleh diterjemahkan atau tidak? Karena kalau nanti diterjemahkan semangat orang belajar bahasa Arab akan turun. Ngapain belajar bahasa Arab, terjemahannya ada? Tapi kalau tidak diterjemahkan, yang ngerti bahasa Arab cuman sedih. Itu dilemanya. Maka diambil jalan tengah. Ya udah diterjemahkan untuk membantu. Oke. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, ya'lamu, dia mengetahui. Annaka, sesungguhnya engkau. Siapa K-nya di sini? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Awalnya, karena awal ayat ini turunnya kepada Nabi. Annaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, taqumu, ada ta di sini. Tadi ini kembali ke ka. Engkau berdiri di sini maksudnya melaksanakan salat, khususnya lagi salat malam. Oke? Khususnya lagi salat malam, karena konteks ayat ini dari awal cerita salat malam. Annaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, taqumu, engkau berdiri untuk salat, adna, kurang. Adna itu artinya kalau secara bahasa ini artinya lebih rendah. Lebih rendah. Itu secara bahasa. Lebih rendah. Isim tafdil itu. Ya, lebih rendah. Jadi adna kurang gitu. Kalau lebih rendah berarti kan kurang. Nah, kurang dari kurang min dari, ada dua kata sulusa. Ini pakai sulusai. Asal katanya sulusai. Ini 2/3. Ini ini 1/. Nah, kita sudah dapat di sini dari ayat 20. Nisfu yang paling banyak kita dengar lah, ada nisfu Sya'ban. Ya, setengah. Kalau 2/3 sulusai. Kalau 1/3 sulus. Annaka, sesungguhnya engkau, taqumu, engkau berdiri, adna, lebih rendah, kurang, min, dari sulusayil lail, 2/3 malam, kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu, dan setengahnya. Tapi jangan lupa di sini waw ini menggabung. Jadi adna min nisfahu.
Paham nggak maksud saya? Jadi fungsi wa ini menggabung poin ini sama dengan ini. Kurang dari 2/3, kurang dari setengah, kurang dari Kalau dipakai wa-nya itu misalnya diganti au, atau itu maknanya berbeda ya? Beda. Karena au itu salah satu. Ya, au itu salah satu. Kalau saya sebutkan misalnya begini, hadza au hadza. Hadza au hadza. Ini atau ini. Tapi di sini hadza wa hadza, dua. Berarti boleh nggak diartikan bahwa ini implisit ayat ini menunjukkan Rasulullah itu ya sholat kadang sepertiga malam, kadang-kadang setengah, kadang-kadang lebih. Ya, makanya disebut tadi ya'lamu. Allah tahu. Allah tahu. Engkau bangun itu kurang dari 2/3, kurang dari setengah, kurang dari 1/3. Tapi ini kembali ke sini lagi. Kita tuntaskan dulu. Bukan hanya engkau. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ini sepanjang ini saya satuin aja. Jadi kalau bahasa susunan bahasa kitanya begini. Annaka wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ngerti enggak maksudnya? Sesungguhnya engkau dan segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Jadi bukan hanya Nabi. Bukan hanya Nabi. Ya. Dalam melaksanakan sholat malam itu adna min thulutsail lail, kurang dari 2/3 malam, kurang dari setengah, kurang dari 1/3. Kata kuncinya di sini ya'lam. Ya'lamu ini kan berkaitan dengan manusia itu sendiri. Ada yang kadang dia lagi fit, ada yang tidak, ada yang kadang dia punya kepentingan lain, punya urusan lain. Ya. Ada yang kadang tidur berangkat tidur malamnya kemalaman karena ada urusan, betul? Include di sini ya'lamu. Inna rabbaka ya'lam. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui. Apa yang diketahui? Annaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Saya langsung situ dulu. Dan sekelongan orang-orang yang bersama denganmu, taqumu, berdiri untuk salat malam, adna min thulutsail lail, kurang dari 2/3, wa nisfahu dan setengahnya, wa thulutsahu dan 1/3-nya. Fahim? Ya, Pak. Kita ada 2/3, setengah, 1/3. Kita aplikasikan ke sholat kita. Mulai dari Isya, ini berapa itu setengah, 12-nya. Nah, ini pun memerlukan diskusi lagi. Apa diskusinya? Kapan disebut malam? Ya, kapan disebut malam? Bahkan ada yang mengatakan, salah satu ulama mengatakan, aliran besar malah di dunia ini mengatakan bahwa malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Ya, gitu. Tapi mayoritas kita kebanyakan yang disebut malam itu setelah Isya. Maka sholat qiyamul lail itu boleh dilaksanakan setelah Isya, jangan setelah maghrib. Iya kan? Boleh nggak kita sholat tarawih sesudah maghrib? Daripada lama-lama kemalaman, habis maghrib kita langsung sholat tarawih yuk.
Bukan qiyamul lail namanya. Karena lail itu mulainya dari Oke, sekarang kita anggap Isya itu selesainya 7:4. Oke, 7:30 lah. 7:30. Subuh jam berapa? 7:30 berarti 19:30 sampai 4:30. Ini rate waktunya berapa jam? 9 jam. Kalau disebut 9 berarti nisfahunya 4, kalau sepertiganya berarti 3 jam. 2/3 berarti 6. Nah, sekarang kita lihat diri saya, kita. Kemungkinannya kalau dihubungkan dengan di sini, kalau malam itu difahami dalam 9 jam. Sekarang kita ini, anjuran dokter tidur malam itu berapa jam? 8 jam. Oke. Anjuran dokter tidur yang sehat itu 8 jam. Tidurnya jam piro? Setelah Isya. Kenyataannya ada nggak orang yang jam 7:30 langsung tidur? Itu orang yang kecapean banget itu. Iya, nggak ada. Jam 8 tambah 8 berarti jam berapa? Jam 4. Iya. 4. Ada nggak orang yang tidur jam 8? Nggak ada. Kebanyakan tidur jam rata-rata jam 10. Jam 10. 10 tambah 8 jadi berapa? Jam 6 pagi. Berarti sholat subuhnya jam? Karena anjuran dokter lah sholat tidurnya 8. Itu kalau tidurnya jam 10. Oke? Nah, apalagi kalau musim bola jam 12 tidur tambah 8 jam 8. Orang duha dia sholat Kembali ke situ tadi. Kenyataannya ada nggak kita yang sholat malamnya itu 3 jam? 3 jam maksudnya mulai 3 jam setelah tidur atau? Enggak, lama-lamanya waktu sholat kita. Ada nggak 4,5 jam? Ada nggak 6 jam? Kan adna, kurang dari. Allah Maha Ya'lamu. Oke. Yang jelas kita berazam, kita bertekad untuk sholat malam, gitu. Kita berazam berapapun kita, entah 1/10 kali. Iya kan? Iya. Ya apapun itu yang jelas kita sudah berazam, sudah bertekad dan kita sudah laksanakan semaksimal kita mampu. Gitu. Saya tidak menyarankan juga, maaf ya, kalau konteks kita sekarang tadi misalnya kita harus 4,5 jam. Ini berarti sebelum sholat subuh udah 4,5 jam berarti. Berarti mulainya jam 12. Jam 12 sampai subuh nggak tidur. Ya. Nanti akan berdampak kepada yang lain. Kita yakin bahwa agama tidak mensyariatkan sesuatu yang ujungnya dari syariat itu justru merusak manusia. Ya, apa betul Pak? Ya, juga dokter mengatakan yang penting itu walaupun 4 jam tidur, tapi kualitas tidur juga berpengaruh. Ya, barangkali itu jalan yang bijak saya mau sampaikan tadi. Ya, jujur kita orang-orang kota relatif, kalau orang kota dan dia sebagai seorang muslim melaksanakan sholat subuh itu nggak ada yang bisa full 8 jam. Berarti yang sekarang ini kita perlu maksimalkan adalah bagaimana tidur kita itu aja. Bagaimana tidur berkualitas. Salah satu penyebab tidur berkualitas itu adalah ketika berangkat tidur kita dalam kondisi plong, ikhlas. Nggak mikirin tagihan, nggak punya masalah sama orang, ya kan? Gitu. Nggak punya pikiran macam-macam. Apa pikiran macam-macam yang biasanya banyak mengganggu orang tadi? Yang paling banyak itu adalah mereka memikirkan besok. Maka kata Ali bin Abi Thalib, saya nggak pernah stres menjalani hidup ini, kata Ali bin Abi Thalib, karena yang saya punya, waktu yang saya punya sekarang.
Jadi saya jalani sekarang aja. Besok saya serahkan kepada Allah. Gitu. Ini kita besok gimana? Besok kalau anak-anak udah pada nikah semua, tinggal kita berdua gimana? Nanti kalau ini begini gimana? Nanti kalau ini begini gimana? Memunculkan gimana-gimananya itu, yang akhirnya buat susah Saya punya anak murid itu baru 40, itu hampir 2 kali 3 kali seminggu harus doping obat tidur mau tidur. Saya bingung, ya harus pakai obat baru tidur. Akibatnya kalau dia bawa mobil bawa motor itu kadang-kadang nggak nyadar itu mobil nyuruduk kemana. Karena pagi dia sudah harus berangkat nganter anak sekolah, habis itu kerja. Sementara pengaruh obatnya tadi masih ada kan? Ya bersyukurlah kita. Tadi satu kuncinya, ini bersih, insya Allah tidur kita berkualitas. Ya, ini bersih. Kita tambah lagi dengan doa sebelum tidur. Insya Allah tidur kita berkualitas. Bapak Ibu sekalian, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, ya'lamu, dia mengetahui, annaka, sesungguhnya engkau, taqumu, engkau berdiri, adna, kurang, min sulusail lail, dari 2/3 malam, wa nisfahu, dan dari setengahnya, wa sulusahu, dan dari 1/3-nya, wa ta'ifatum minal ladzina ma'a, dan segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Jadi bukan hanya Nabi tapi termasuk di sini. Wa-nya ini waw jamak, waw menggabung, ya, Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Kurang dari 2/3, kurang dari setengah, kurang dari 1/3. Fahim? Insya Allah Sabtu depan kita baca. Ya, insya Allah Sabtu depan kita baca. Tapi yang jelas paham dulu. Apa yang ingin saya sampaikan, pesannya adalah bahwa dalam tadabbur dahulukan pemahaman. Setelah paham baru dibaca. Sehingga bacaan kita tadi jauh lebih berbobot karena sudah dibekali dengan pengertian dan pemahaman. Dan diharapkan juga inilah yang kita lakukan ketika kita sholat, ya, sehingga ini nggak jalan sendiri. Karena yang kebanyakan ini jalan sendiri, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadi. Enggak nyatu pun yang nyempel ke sini. Ini karena sudah di alam bawah saking hafalnya al-kafirun tuh, ini sudah alam bawah sadar, refleks jalan sendiri. Tadi sudah rakaat berapa ya? Kan itu ujungnya nanti, ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, sampai Sabtu depan insyaallah. Iya Pak. Apa? Bagus banget. Ya. Kebanyakan kita kan udah mepet, paling setengah jam sebelum subuh gitu ya. Ya, kita juga tetap harus berhitung-hitung. Karena kata Rasul, wabtaghi fima ataqallahu, ya, carilah apa yang Allah berikan kepadamu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di kepentingan kita besok harus ngantor, besok harus ngajar, ya, gitu. Jangan karena saya meyakini bahwa agama tidak ada yang kemudian melebihkan ini kemudian mengabaikan yang lain. Dia berada pada posisi seimbang. Wa wada'al mizan, ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.